Warahmatullahi Wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alexander Putra dengan NPM 2241129. Di sini saya ingin menyampaikan materi perubahan dan pengembangan organisasi yang berjudul The Scope of Organizational Change and Development. Introduction. Definisi organization change, proses di mana organisasi menyesuaikan strategi, struktur, proses, atau budaya untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal. Definisi organizational development atau audit, sebuah pendekatan sistematik yang bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan perilaku, struktur, dan budaya. Why organizational change is necessary. Adaptasi terhadap teknologi baru, ada persaingan pasar yang ketat, perubahan preferensi pelanggan, ketika ada isu internal seperti konflik, ketidakpastian efisien, perubahan regulasi pemerintah, yang introduction yang seperti definisi organizational change, proses di mana organisasi menyesuaikan strategi, struktur, proses, atau budaya untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal. Definisi organizational development atau audit, sebuah pendekatan sistematik yang bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan perilaku, struktur, dan budaya. Why organizational change is necessary. Adaptasi terhadap teknologi baru. Selanjutnya ada persaingan pasar yang ketat, dan selanjutnya ada perubahan preferensi pelanggan, isu internal seperti konflik, tidak efisienan, perubahan regulasi pemerintah. Selanjutnya ada objektif organizational and development, meningkatkan efektivitas dan efisien, memperbaiki komunikasi dan kolaborasi, mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, menciptakan budaya organisasi yang adaptif. Ada scope of organizational change. Strategi change, yaitu visi-misi tujuan organisasi. Selanjutnya ada structural change, perubahan hierarki, divisi kerja, sistem, lapor, technological change, adopsi teknologi baru, sistem informasi, people, kultur, dan change. Sikap, nilai, perilaku, budaya kerja. Ada proses change, regulatory proses bisnis, peningkatan kualitas. Selanjutnya ada scope of organizational development, human resource development, yang pelatihan pengembangan karir, coaching, dan team building, meningkatkan sinergi tim, leadership development, yaitu mempersiapkan pemimpin yang efektif. Ada change management, strategi menghadapi restorasi pertumbuhan dan organizational diagnosis dan feedback, menganalisis diagnosis atau feedback, yaitu menganalisis masalah organisasi dan membuatkan atau memberikan solusi. Number 7, key model of organizational change of living change model or authorized change reference in quarters in change model. Atkar model of range results in knowledge and ability performance moment. Challenge in change and development, resistensi dari karyawan, kurangnya komunikasi. Selanjutnya ada budaya organisasi yang kaku. Selanjutnya ada kepemimpinan yang lemah. Selanjutnya ada kurangnya sumber daya. Selanjutnya sukses faktor.
Ini ada faktor kesuksesan. Yang pertama, komitmen dari manajemen puncak, itu harus memiliki komitmen dari manajemen puncak yang mendukung. Selanjutnya ada perencanaan yang mendatang, komunikasi yang efektif, dan evaluasi dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Dan seven consolidation and perubahan dan pengembangan organization berkelanjutan. Keberhasilan bergantung pada kesiapan organisasi dan strategi pelaksanaannya. Fokus pada people, proses, dan leadership menjadi kunci utama keberhasilan. The scope of organizational change in development and introduction and development and the change and the OD and necessary and the objective of organizational development in scope of organizational change and change insurance and development. While the scope of organizational change and development and to forward tonight engineering Africa in change and development in material and this scope of original organizational change and development in article. The scope of organizational change and development in material Africa Introduction, yaitu definisi organizational change, proses di mana organisasi menyesuaikan strategi, struktur, proses atau budaya untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal. Definisi organizational development atau disebut AUD. AUD adalah definisi organizational development, yaitu melalui perubahan perilaku, struktur, dan budaya. And the scope of organizational change improvement in introduction and definisi organizational change, proses di mana organisasi menyesuaikan strategi, struktur, proses, dan budaya untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal. Definisi organizational development juga pendekatan sistematik yang bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan perilaku, struktur, dan budaya. Summary why organizational change is necessary and number one, adaptasi terhadap teknologi baru. Nomor dua, persaingan yang ketat. Nomor tiga, perubahan profesi pelangganan. Nomor empat, isu internal seperti konflik, ketidakefisienan. Nomor lima, ada perubahan regulasi pemerintah. Ada slide 4, objektif or organizational development. Meningkatkan efektivitas dan efisien, memperbaiki komunikasi dan kolaborasi, mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan tim, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, menciptakan budaya organisasi yang adaptif. Introduction and definition of organizational change, proses di mana organisasi menyesuaikan strategi struktur untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal. Definisi organizational development audit. Sebuah audit adalah pendekatan sistematik yang bertujuan meningkatkan melalui perubahan perilaku, struktur, dan budaya. Slide 3, why organizational change is necessary, dan adaptasi terhadap teknologi baru, persaingan pasar yang ketat, isu internal seperti konflik, ketidakefisienan, perubahan regulasi pemerintah. Slide 4, and objective of organizational development, yaitu seperti meningkatkan efektivitas dan efisien, memperbaiki komunikasi dan kolaborasi, mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan tim, jadi keterampilan tim itu sangat penting meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, menciptakan budaya organisasi yang adaptif. Slide selanjutnya,
scope of organizational change. Strategi change yaitu misi harus dengan akurat dan tepat, yaitu selain visi juga ada misi dan tujuan organisasi. Structural change, perubahan hierarki, divisi kerja, sistem pelaporan, technological change, adopsi teknologi baru, sistem informasi, people cultural change, sikap nilai perilaku budaya kerja, process change, regionalis in process business, peningkatan kualitas scope of organizational development, lingkungan, resource development, pelatihan pengembangan karir, coaching, dan team building. Team building ini adalah dimana kita membuat perubahan dari nol, dari akarnya sampai menjadi sukses. Meningkatkan sinergi tim, yaitu leadership development, mempersiapkan pemimpin yang efektif. Jadi sebelum kita memulai ini, kita harus mempersiapkan dan matang-matang untuk siapa pemimpin yang efektif untuk depannya. Selanjutnya ada change management, strategi menghadapi instansi, perubahan organisasional dan organisasi yang berefek. Selanjutnya ada menganalisis masalah organisasi dan memberikan solusi second slide. Second, the key model of organizational change in having aspects model in place and change reference. Second is eight step in change model. After model, awareness in research, knowledge in ability, implement ability, human and cultural and culture, and the technology and change, structural change and strategy change in conclusion and success factor and influence in parallel. In parallel, in research in key models of organizational and change management in second key model of organizational change in living change model and place change in representation and photo step in change model, after model awareness, resource and economic ability in requirements. Oke, selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia yaitu challenge in change and development in awareness in research and economic ability change and feedback in diagnosis. Okay, in awareness research and knowledge in total 8 step in change model, after awareness research knowledge and ability reforming immunity. Respondency and perubahan in key models in challenge in change and development. Yang pertama ada respondensi dari karyawan. Yang kedua, ada kekurangan komunikasi. Yang ketiga, ada budaya organisasi yang baku. Organisasi yang baku adalah suatu menghambat suatu challenge in change and development. Yang ketiga, kepemimpinan yang lemah. Kepemimpinan yang lemah juga menghambat change and development. Jadi kita harus mempersiapkannya jauh-jauh sebelum berdiri. Sukses faktor, komitmen dari manajemen puncak, keterlibatan karyawan, perancangan yang matang, komunikasi yang efektif, evaluasi dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Ada consolidation, perubahan pengembangan organisasi adalah proses yang
berkelanjutan, keberhasilan, sebenarnya ada keberhasilan bergantung pada kesiapan organisasi dan strategi pelaksananya. Seperti fokus dan situ proses and leadership menjadi kunci utama keberhasilan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.